Indonesia merupakan gugusan kepulauan terbesar di dunia. Memiliki 129 gunung api aktif atau dikenal dengan Ring of Fire. Di samping itu, letak Indonesia juga berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Ring of Fire dan berada di pertemuan tiga lempeng tektonik menempatkan Indonesia berpotensi terhadap ancaman bencana alam. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat. Bencana bisa disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, atau faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, kebakaran hutan dan lahan, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Kejadian bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban, dan ataupun kerusakan. Jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian. Dan salah satu bencana nasional adalah letusan gunung api. Letusan gunung merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Magma adalah cairan pijar yang terdapat di dalam lapisan bumi dengan suhu yang sangat tinggi, yakni diperkirakan lebih dari 1000 derajat Celcius. Cairan magma yang keluar dari dalam bumi disebut lava. Suhu lava yang dikeluarkan bisa mencapai 700 hingga 1200 derajat Celcius. Letusan gunung berapi yang membawa batu dan abu dapat menyembur sampai sejauh radius 18 km atau lebih. Sedangkan lavanya bisa membanjiri sampai sejauh radius 90 km. Dalam tingkat aktivitas kita bagi menjadi 4 tingkatan, yaitu level 1 adalah normal, level 2 waspada, level 3 siaga, dan level 4 adalah awas. Di mana setiap level itu memiliki tingkat ancaman terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar rumah. Untuk alur informasi dalam tiap tingkatan aktivitas, di mana kalau dalam tingkat aktivitas level 1 atau normal, itu pelaporan dari pos tetap kalau tiap hari kita tetap menggunakan radio SSB, itu setiap hari kerja itu 2 kali, jam 8 dan jam 14. Dan juga untuk pelaporan tertulis itu dalam kondisi normal itu membuat laporan bulanan yang diserahkan ke pusat dan juga ada tembusan ke pemerintah daerah. Sedangkan dalam kondisi waspada itu sama, kalau misalkan dalam laporan tiap harinya menggunakan SSB tetap 2 kali dalam 1 hari, tapi dia lebih rutin lagi untuk melaporkannya ke pemerintah daerah. Jadi setiap 2 minggu sekali itu mengadakan evaluasi apakah gunung ini akan meningkat atau tidak.
jenis-jenis gempa yang jelas yang berhubungan dengan gunung api, yaitu adalah gempa-gempa vulkanik dalam dan vulkanik dangkal. Juga ada gempa-gempa permukaan. Jadi mereka bisa membedakan antara gempa tektonik dan gempa vulkanik. Biasanya dari pusat itu mengirimkan tim untuk mengevaluasi tingkat aktivitas dalam kondisi level 2 waspada, apakah ini akan terjadi peningkatan atau penurunan yang berhubungan dengan tingkat aktivitas gunung api tersebut. Sedangkan dalam tingkat aktivitas level 3 atau siaga itu kita lebih insight lagi, jadi setiap 6 jam kita tetap melaporkan ke pusat. Hingga saat ini, salah satu gunung api yang masih mengeluarkan abu vulkanik dengan status siaga adalah Gunung Sinabung. Sinabung yang dalam bahasa Karo berarti Deleng Sinabung adalah gunung api di dataran tinggi Karo, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Indonesia. Sinabung bersama Gunung Sibayak di dekatnya adalah dua gunung berapi aktif di Sumatera Utara dan menjadi puncak tertinggi kedua di provinsi itu. Ketinggian gunung ini adalah 2.451 meter. Gunung ini tidak pernah tercatat meletus sejak tahun 1600, tetapi mendadak aktif kembali dengan meletus pada tahun 2010. Letusan terakhir gunung ini terjadi sejak September 2013 dan berlangsung hingga kini. Pos pengamatan Gunung Api Sinabung bahwa terjadi peningkatan aktivitas Gunung Api Sinabung dari saat ini dari status waspada ke status siaga. Jadi bagi masyarakat yang berada di sekitarnya agar dilakukan sosialisasi. Begitu kan, Dik? Oke, terima kasih, jalin komunikasi yang baik, Bang, antara TNI Polri untuk evakuasi warga yang di TKP, dan untuk titik kumpul langsung dikoordinasikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di satu titik posko, Bang, untuk titik kumpul dan langsung diantar ke posko pengungsi. Demikian. Dan juga kami informasikan bahwa daerah-daerah yang berada di sekitar radius 3 km di sekitaran Gunung Api Sinabung akan dilakukan evakuasi. Bang, kami teleponlah Pandu, kantor Bang untuk mobil dan segala macam, Bang. Bang, nanti kalau ada pengungsi udah nyampe, nanti daftarnya di kami ya, Bang, ya. Oke. Terus nanti kami input ke sini, baru kita kasih nanti ke ibu itu. Iya. Ya. Pokoknya ini ibu apakan dulu, ibu semua yang biasa. Siang, Komandan. Izin ini melaporkan Komandan dari vulkanologi untuk disarankan untuk melaksanakan evakuasi masyarakat yang di Desa Kurta Rakyat, Kota Gubung, Komandan. Siap, Komandan.
Hingga tanggal 21 Oktober 2015, data pengungsi erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo mencapai 9.523 jiwa. Kabupaten Karo adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten yang memiliki luas wilayah 2.123,25 km persegi ini terletak di Kabanjahe. Kabupaten yang berpenduduk kurang lebih 500.000 jiwa ini terletak di dataran tinggi Karo, Bukit Barisan, Sumatera Utara. Terletak sejauh 77 km dari kota Medan, ibu kota provinsi Sumatera Utara. Bencana erupsi Gunung Sinabung ini terjadi pada awalnya tahun 2010. Kalau tanggalnya mungkin saya udah lupa, pada bulannya itu bulan September 2010. Pada waktu itu, pada sore hari terjadi awan hitam. Jadi masyarakat pada waktu itu bingung. Malah dia itu menelpon saya bertanya, "Pak, itu coba lihat kok gunung kita kok begitu hitam? Apa ada kebakaran?" Begitulah pertanyaan masyarakat. Setelah itu kita tunggu kira-kira 15 menit sudah turun abu. Jadi karena pada waktu itu masyarakat khususnya Seranggaran sekitarnya belum pernah mengalami bencana seperti meletus gunung, sangat panik. Jadi begitu mengetahui bahwa itu adalah meletusan gunung, itu juga saya belum begitu paham. Pada waktu itu saya telepon ke atasan saya, yaitu camat setempat. Begitu camat menelpon vulkanologi mengatakan bahwa itu terjadi erupsi Gunung Sinabung. Jadi pada saat itu kami diinstruksikan bahwa harus menghindar daripada gunung dan ini penyelamatan masing-masing dulu. 28 bulan September itu terjadi letusan yang sangat dahsyat. Nah itu pemerintah setempat mengevakuasi masyarakat kita semua, dijemputlah ke tempat itu, ada dari angkutannya dari PU, dari kepolisian, dari TNI. Itu kami dievakuasi ke masing-masing posko karena pada waktu itu mungkin sekitar 34.000 yang harus dievakuasi, jadi semua berpencar. Yang tahun 2015 ini kebetulan saya nggak di kampung, tapi kami mau berangkat ke kampung, ada yang memberitahu kepada kami bahwa kita dijemput karena status gunung lagi naik. Jadi kami bersama suami saya mengambil barang-barang, surat-surat yang perlu di kampung, baru kami berangkat ke tempat pengungsian ini. Pada saat itu kan biasanya yang kami ketahui kalau itu meletus, hewan-hewan pada mendatangi kampung gitu. Cuman ke daerah kami hari itu yang kami ketahui nggak ada turun hewan-hewan. Pulang kami dari pengungsian tahun 2013, di situ kami tinggal memang pulang ke rumah, tapi istilahnya kami udah nggak punya biaya lagi, paksalah cari orang yang tokeh-tokeh yang istilah punya duit. Di situ kami diajaknya nanam-nanam sama, kongsi. Di situ belum sempat pun kami setahun, inilah udah mengungsi lagi. Lahan masih, tapi udah nggak bisa tanami lagi. Karena kami nanam ini pun udah di jalan yang tembus ke Langkat itu. Kalau daerah kami itu udah nggak bisa lagi karena udah terlalu tebal vulkaniknya. Trauma itu udah trauma karena satu gini, maka dibilang trauma kan dari kesehatan kami pun udah merasa kurang karena kalau gunung itu dia suara sedikit kami udah lari keluar. Nah,
Kalau karena sering juga itu gemuruh gunung itu. Jadi kalau gemuruh gunung itu kan kadang-kadang nanti jam 1 malam kami dengar, udah pasti kami lari keluar, kumpul kami semua di Tanah Lapang di Lokawar itu. Apa yang terparah sebenarnya pada tahun akhir 2014 dan awal 2015, di mana di situ dusun Burkinayan juga kena terbakar. Terus jarak luncur dari awan panas juga mencapai 4,9 km, yaitu ke arah Sibintul. Tapi alhamdulillah memang kalau misalkan masyarakat mengikuti rekomendasi kita, bencana itu tidak akan ada. Maksudnya korban jiwa itu tidak akan ada. Secara umum, tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana masih rendah. Sementara itu, ancaman bencana terus meningkat. Untuk itulah, sosialisasi penanggulangan bencana terus digalakkan. Karena penanganan sebelum terjadi bencana lebih penting daripada penanganan saat bencana terjadi. Terkait dengan implementasi program BNPB dalam menanggulangi bencana di daerah yang rawan bencana, serta untuk memberdayakan masyarakat yang tangguh dalam pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana, maka itu BNPB bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, sering melakukan sosialisasi, baik itu di tingkat sekolah, seperti sekolah siaga bencana, maupun di tingkat masyarakat umum. Kita biasanya mengupdate data pengungsi, data perkembangan gunung itu di webnya pemerintah Karo, di karokap.go.id. Itu yang kalau biasanya kita lakukan kalau belum ada peningkatan status ya. Tapi sisi yang lain, radio juga biasanya setiap pagi ada apel untuk semua jajaran kepala desa, sekretaris desa, dan juga relawan-relawan yang ada di posko-posko tertentu yang ada di lingkaran Sinabung, sama juga desa-desa yang ada di seputaran Sinabung. Biasanya juga ya dari BPBD ada sosialisasi ke masyarakat, ke perangkat desa dan kecamatan juga tentang bahaya bencana dan yang lain sebagainya. Upaya penanggulangan bencana